Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul izzati wa rabbul jalal, bi ni'matihi tatimmus salihat, lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kesyukuran yang paling berharga untuk kita saat ini adalah dengan Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan. Makanya kalau kita flashback ke belakang, kita merenungi kembali doa-doa yang kita panjatkan di awal-awal bulan Rajab dan Sya'ban. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di awal doa ini Rasul mengajarkan kepada kita agar kita mengharapkan keberkahan dari dua bulan yang sangat mulia, yakni Rajab dan Sya'ban. Tetapi kata kunci dalam doa ini adalah wa ballighna Ramadan. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menyempatkan kita, agar Allah memperjumpakan kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan inilah kadangkala nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan yang terkadang kita abaikan. Yang menarik dalam doa ini, kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya hakikat yang diharapkan dari doa ini adalah kita diharapkan bukan hanya berjumpa dengan bulan Ramadan, itu jasadiah. Tetapi jauh daripada itu, yang Rasul harapkan kepada umatnya ketika mengharapkan berjumpa dengan bulan Ramadan, bukan hanya jasad kita yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, melainkan adalah ruh kita, kalbu kita, agar kita bisa mengamalkan amaliyah di bulan suci Ramadan. Makanya ketika membaca doa ini, tak ada salahnya jika seorang hamba mengatakan, dia berikrar, berazam kepada dirinya, ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka saya berjanji ya Allah, mungkin dahulu solatku, puasaku, tilawahku, sedekahku tidak maksimal, ya. Tapi saya berjanji tahun ini ya Allah, kalau Kau izinkan aku berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka saya akan memaksimalkan amaliyah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Ini tak mengapa jika kita harapkan sebagai permohonan, permintaan yang tulus kepada Allah. Paling tidak Allah ingin katakan kepada kita, memang kau serius untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya ada ikrar, ada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajar Ramadan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadi motivasi kita di bulan Ramadan. Dan terkadang kita melalaikan akan ibadah yang seharusnya menjadi senjata bagi orang beriman. Rasul katakan, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa adalah puncaknya ibadah. Ya. Jadi dengan mengangkat tangan ini bukan berarti menjadi doa untuk setiap orang. Ya. Karena dengan mengangkat tangan itu hanya bagian dari simbol adab berdoa. Jadi berarti bisa kita maknakan bahwa seluruh harapan yang ada dalam diri orang-orang yang beriman, ada ketulusan untuk memohon kepada Allah, maka itu dikatakan adalah doa. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kapan doa itu dikatakan sebagai puncaknya ibadah? Ya. Bahkan Rasul juga katakan, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah bagian dari rangkaian ibadah. Ya. Berarti kita bisa katakan orang yang enggan, orang yang malas, ya, kalau bahasa gaulnya makutu, berdoa, itu seakan-akan dirinya sudah tidak membutuhkan Allah. Ya, makanya Rasul katakan bahwa doa itu adalah ibadah. Berarti setiap ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai pahala. Kita kembali kepada pertanyaan inti. Kapan doa itu dikatakan sebagai puncaknya ibadah? Ya, jawabannya adalah ketika doa itu sudah bukan lagi menjadi senjata ketika kita diterpa kesulitan, kesusahan, kepayahan. Ya. Karena kalau dalam taraf seperti ini masih dikategorikan sebagai, ya, kalau dalam bahasanya Prof. Nasar itu adalah hamba-hamba Allah yang suka merepotkan Tuhannya. Ya.
Tetapi doa dikatakan puncaknya ibadah kalau doa itu kita sudah jadikan dari bagian dari rangkaian style kehidupan kita. Ya. Style kita doa. Ya. Makanya dengan doa yang kita panjatkan itu semata-mata bukan hanya ada harapan dari permasalahan kita, akan tetapi memang kita anggap bahwa diri ini, bahwa kita ini manusia memang membutuhkan tempat sandaran yang begitu kokoh. Ya, saya rasa kita sepakat kalau kita kebanyakan menyandarkan persoalan kehidupan ini sesama manusia, saya rasa kita akan banyak menghasilkan kekecewaan. Ya. Ibarat kalau kita suka menyandarkan badan kita ditirai, ya, saya rasa kita akan jatuh. Ya, itulah yang kita akan dapatkan kalau selalu kita menyandarkan persoalan ini kepada manusia. Tetapi agama sudah menganjurkan kepada kita bahwa kalian tidak akan menemukan kekecewaan, kesedihan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kalau kita menyandarkan persoalan segala kehidupan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajar Ramadan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini sebenarnya menjadi wasilah untuk kita. Ya, kalaupun bulan-bulan yang lalu terkadang kita masih enggan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Ya, masih sibuk kita untuk banyak memohon apa saja yang kita butuhkan kepada Allah. Maka dengan bulan Ramadan ini adalah menjadi indikasi bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah itu akan pasti diijabah. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran surah Ghafir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhanmu telah berfirman, ya, serulah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhan, harapkanlah kepada Tuhanmu, astajib lakum, maka garansinya kata Allah, aku akan menerima, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Subhanallah. Jadi kalau kita simpulkan dalam ayat ini, sejatinya tidak ada doa yang tidak diterima. Ya. Tetapi manusia terkadang hanya memiliki sifat tergesa-gesa. Manusia hanya memiliki sifat keterbatasan cara pandang. Ya. Makanya kalau kita gambarkan secara sederhana, bahwa doa itu terkadang Allah gantikan dengan sesuatu yang memang kita butuhkan. Ya, kita ambil contoh yang sangat sederhana. Ada sepasang suami istri pengantin baru. Ya, di awal-awal pernikahannya dia sudah memohon kepada Allah, ya Allah, kasih kak rumah, kasih kak motor, kasih kak mobil. Ya. Tapi mungkin Allah tidak mengiyakan. Allah mungkin mengganti dengan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, seakan-akan Allah ingin katakan, jangan dulu kau minta kendaraan, jangan dulu kau minta rumah, ngontrak maki dulu. Ya, nanti saya kasih rezeki, nanti kita bayar per bulan. Ya, jangan sampai saya kasih rumah, saya kasih kendaraan, justru kau semakin jauh dariku, tidak pernah lagi kelihatan batang hidungmu di masjid. Ya, inilah kita dituntut sebagai manusia untuk menanamkan sifat, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketentuan kita yakin, kita bersihkan hati kita, semata-mata harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.